kami itu kan bukan melawan, kami itu mau silakan Hukum itu ditegakkan. Hukum itu ditegakkan. Oke, baik. Terima kasih. Perlawanan banding Narasumber kenapa saya nggak dilakukan? yang terhormat, Kenapa jaksa yang nggak bersah pede gitu status loh? terdakwa. Keluar, Dr. Tifa terancam batal prapit. Seperti apa Mbak Karina dulu mungkin? Dari saya pribadi sih gini. Jadi untuk sidang putusan besok itu kita kan akan mulai ya besok untuk putusan ya. Jadi saya mau menegaskan bahwa besok itu bukan hari untuk menentukan kembali lagi Dr. Tifa itu bersalah atau tidak bersalah. Sesuai tadi yang saya katakan, besok itu adalah hari untuk menguji apakah negara melalui penegak hukumnya itu telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan undang-undang. Itu yang pertama. Kemudian kami itu juga menghormati kewenangan dari penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Namun kewenangan tersebut itu bukanlah kekuasaan tanpa batas. Jadi ketika sudah ada putusan pengadilan, maka putusan itu kan harus dipatuhi. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga diuji melalui upaya hukum yang tersedia. Gitu. Kami tidak meminta perlakuan istimewa untuk Dr. Tifa. Kami hanya meminta standar yang seharusnya berlaku bagi warga negara, tidak hanya untuk Dr. Tifa saja, tapi untuk seluruh warga negara Indonesia. Tidak seorang pun boleh ditetapkan, dituntut dan diseret kembali ke persidangan kecuali berdasarkan prosedur yang sah. Nah kemudian karena hukum yang adil itu bukan hanya hukum yang mengejar seseorang, tapi juga hukum yang mampu membatasi kekuasaan negara. Itu dari dengan terbitnya SEMA ini, apakah Anda tidak keberatan jika apabila nanti ke depannya Dr. Tifa tidak dapat melakukan pra-peradilan atau mungkin pra-peradilan dilakukan secara beriringan? Terkait dengan apapun yang akan terjadi besok itu adalah kewenangannya hakim. Apapun putusannya kami akan menghargai sepenuhnya putusan hakim. Baik. Dan apapun upaya hukum selanjutnya nanti kita akan diskusikan. Baik, terima kasih Bang Karina. Bang David, silakan. Ya, jadi dengan kasus pra-peradilan Tifa ini kan sebenarnya mau menegaskan kembali ketika terjadi multi interpretasi dari masing-masing perangkat hukum, aparat hukum, maka keputusan SEMA itu, surat edaran Mahkamah Agung itu penting untuk melakukan penegasan. Dan berdasarkan penegasan Mahkamah Agung itu kita bisa memastikan bahwa besok putusan pra-peradilan Tifa ini akan NO. Ya. Jadi sudah yakin itu Anda? Kita yakin kalau baca di SEMA Mahkamah Agung dan termasuk karena keputusan selanya kemarin ini kan tidak menghilangkan status tersangkanya, tidak menghilangkan proses peradilan untuk substansi atau pokok perkaranya ya. Kemudian tidak menghilangkan semua dakwaan yang sudah diajukan kemarin yang dilakukan pembenahan perbaikan. Karena memang kejaksaan menggunakan haknya berdasarkan undang-undang di pasal 75 ayat 4 itu bahwa kejaksaan punya kewenangan untuk melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan-dakwaan yang mungkin belum sempurna. Tidak melakukan perlawanan menggunakan undang-undang KUHP pasal 206 itu melakukan banding, enggak. Karena lebih mudah dan cepat kalau melakukan perbaikan. Dan di dalamnya prosesnya ini lebih ringan dan sekarang kan akan berlanjut terus proses dalam pokok perkaranya. Jadi keputusan pra-peradilan besok ini nggak mempengaruhi apa-apa dan Tifa tetap dalam status sebagai tersangka. Karena sebenarnya dari pihak Pak Jokowi juga ingin pokok perkara segera dilakukan. Pak Jokowi ingin masuk dalam pokok perkara untuk membuktikan dan menunjukkan ijazah beliau. Beliau menunggu sekarang pemanggilan itu. Makanya beliau sangat berharap cepat-cepatlah persidangan pokok perkara yang dilaksanakan supaya beliau hadir dengan ijazah asli yang ditunjukkan. Oke, silakan Mbak Katiri. Iya, memang selalu membuat prediksi-prediksi yang tidak jelas. Kelompok dari sana ya. Seperti contohnya P21 ya kan. Oh hari Jumat besok P21. Wah itu konvensi pers. Ini 1,5 tahun nggak P21. Kemudian oh pasti ditahan. Bahkan kepolisian didatangi untuk menahan. Ternyata tidak ditahan. Jadi prediksi-prediksi ini udah biasa gitu loh. Bukan cuma baru pertama kali. Kemarin juga gitu. Ternyata kita punya perlawanan diterima oleh hakim. Jadi banyak prediksinya zong. Ya, walaupun seperti cenayang ya, seolah-olah tahu masalah depan, oh besok begini. Tapi faktanya itu zong. Itu fakta, ya kan? Kemudian satu hal lagi yang perlu saya tekankan, bahwa dalam pengadilan ini, ya kan, dalam pra-peradilan ini, itu adalah sesuatu yang sudah diterima oleh semua pihak. Buktinya hakim menyidangkan, jaksa hadir, bahkan jaksa bikin blunder lagi di situ. Yang jelas jaksa hadir besoknya
melakukan pemanggilan untuk sidang pokok perkara. Padahal ketentuannya sudah jelas pasal 194 ayat 2 bahwa jika undangan ini minimal 7 hari sebelumnya. Sebelum persidangan dikatakan dimulai. setengah hari aja belum. Ya kan? Ini sudah pelanggaran lagi. Jadi banyak pelanggaran. Makanya kami itu hanya mengoreksi. Sama sekali bukan untuk kepentingan Tifa. Nggak ada Tifa minta bebas, tidak ada. Nggak ada. Kalau Tifa dibilang penakut, uang ditanya mulai dari kepolisian, apakah mau restorasi? Enggak. Setiap persidangan Apakah mau hadir. minta maaf? Tidak. Di RJ sudah kejaksaan, jelas tidak akan dilakukan oleh Dr. artinya kalau Tifa ya. penakut kan nggak seperti itu. Oke. Kan hadir kalau Baik, Ya kan? baik. Dan Jadi Anda masih yakin? Kita ini sebenarnya minta hakim sesuai dengan ketentuan di putusan kemarin Oke. itu. Ada alternatif lain, yang ini kan udah nggak bisa tertutup. Ada 206. Memang kalau mau melawan kami silahkan banding. Oke, baik. Tapi Terima kenapa kasih. nggak mau gitu loh? Iya, baik. Karena nggak pede. Oke, Karena berarti bandingnya bakal kita amputasi lagi. Oke. Itu ceritanya. Berarti Anda masih Mereka menunggu putusan ketakutan. besok ya Bang ya? Iya. Oke, Bang Rifai, apa benar tim Anda selalu zong? Ya enggak juga, soal zong nggak zong itu bukan target kami. Kalau target kami adalah persoalan jasa ini diuji persidangan, diikuti oleh publik dan mendapat kepastian. Saya hanya mau menjawab sesuai topik yang dilempar hari ini bahwa terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Dr. Tifa, pada intinya kami menghargai manakala ingin menguji terkait langkah jaksa melakukan perbaikan dan mendaftarkan kembali. Tapi kami berpandangan itu jauh lebih tepat kalau diajukan dalam perlawanan atau eksepsi di pokok perkara. Terlebih kita ketahui bahwa pra peradilan memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas dan itu tidak termasuk salah satunya. Terkait dengan pra peradilan yang besok akan diputus, dengan tetap menghormati independensi hakim yang akan memutus, sesuai dengan pandangan saya dengan mengacu pasal 163 ayat 1 huruf G bahwa pra peradilan hanya bisa dilakukan di dalam 2 tahap penyidikan dan penuntutan. Terlebih lagi keluarnya SEMA 3 tahun 2026 ini, maka prediksi saya praper ini akan dinyatakan tidak dapat diterima. SEMA ini surat Termasuk edaran ya, juga praper yang kedua yang diajukan dengan membahas persoalan pasal 32 ya, yang menurut Perma saya ya, juga SEMA ya. tidak konsisten ya. SEMA. Tidak Surat konsistennya edaran. kenapa? Karena Siapa yang tidak konsisten Bang? Dari Dr. Tifa Oke, kan Dr. Tifa tidak melakukan praper konsisten. kedua di sebelumnya di TV ini beliau bilang hanya sekali ini Undang-undang menguji itu dianulir terkait dengan dengan SEMA. praper yang kemarin ya, tapi ternyata mengajukan praper untuk menguji pasal 32 Undang-undang. yang sebenarnya sudah dibahas juga di peradilan Pak Roy. Justru sekarang menunjukkan bahwa ada satu strategi yang sedang dibangun juga yang kembali lagi untuk melari dari pokok perkara. Tapi kembali lagi dengan adanya SEMA ini, maka praper kedua tersebut juga tidak akan menghentikan pokok perkara dan ujung-ujungnya akan dinyatakan tidak dapat diterima Nah, ya. Jadi nah, sekali yang lagi saya lagi. mengapresiasi Bahwa Dr. Tifa tidak SEMA yang pernah dikeluarkan melarikan oleh diri dari pokok perkara. Mahkamah Agung dan kita tinggal lihat besok seperti apa pengadilan akan menegakkan putusannya dengan suatu kewibawaan. Apabila nanti pra peradilan dan juga pokok perkara berjalan dengan beriringan, Anda siap Bang Al-Katiri? Sangat siap. Sangat siap. Kami itu kan bukan melawan. Kami itu mau silakan Hukum itu ditegakkan. Hukum itu namanya, ditegakkan. Oke, banding. baik. Terima kasih. Perlawanan banding Narasumber kenapa saya nggak dilakukan? yang terhormat. Kenapa jaksa Ya, nggak pemirsa, pede gitu status loh? terdakwa dipersoalkan, kepastian hukum dipertanyakan. Apakah hukum sedang menegakkan keadilan atau justru sedang menguji batas kewenangan? Saya Aya Nufus, nantikan interupsi pekan depan. Terima kasih.